Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Nah, sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita. Untuk itu, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan cerita fantasi. Materi tentang pengertian cerita fantasi dan strukturnya sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menyajikan cerita fantasi. Intinya berkaitan dengan kegiatan menulis cerita fantasi. Anak-anakku, kegiatan kali ini bisa jadi dasar kalian untuk meraih cita-cita kalian. Misalnya beberapa cita-cita yang bisa berkaitan dengan kegiatan hari ini. Misalnya kalian ingin menjadi seorang penulis novel, seorang penulis cerpen. Nah, ini bisa jadi modal dasar kemampuan kalian untuk meraih cita-cita kalian itu. Atau di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang penulis skrip film. Itu bisa belajar dari menyajikan cerita fantasi dari sini. Dan masih ada profesi yang lain yang berkaitan dengan itu. Mungkin kalian ingin menjadi sutradara, otomatis kalian juga harus paham cerita fantasi itu seperti apa. Atau ingin menjadi seorang penulis komik, itu juga bisa berkaitan dengan cerita fantasi. Baik, apapun profesi kalian nanti, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menjadi inspirasi kalian, bisa menjadi dasar kemampuan kalian untuk meraihnya nanti. Kita lanjut ke materi ya. Merencanakan cerita. Jadi yang pertama kita harus merencanakan cerita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan ide penulisan. Menemukan ide caranya bisa dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Misalnya kalian melihat sebuah rumah tua atau melihat sebuah jembatan. Ini objek nyata yang bisa kalian amati, kemudian kalian imajinasikan. Kalian imajinasikan akan ada cerita apa di balik objek nyata ini. Silakan diimajinasikan. Kita lanjut. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Jadi, selain melihat objek nyata, kita akan punya imajinasi kalau kita punya banyak referensi dari bacaan yang kita dapat ya. Dari mana saja sih kita bisa dapat ide cerita? Pertama dari buku pengetahuan. Yang kedua dari buku ilmiah tentang ruang angkasa misalnya. Kemudian yang ketiga buku tentang hewan langka atau buku biografi tokoh, dan masih banyak buku-buku pengetahuan yang lain yang bisa dijadikan ide ya. Ini contoh-contoh buku yang bisa jadi bacaan kalian untuk menggali ide cerita. Dari buku-buku yang kalian baca itu dikaitkan dengan yang pertama tadi, yang fakta atau objek nyata, kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang kalian baca supaya kalian ada imajinasi sehingga jadi sebuah ide cerita fantasi. Ini ya yang bisa jadi bahan bacaan untuk menggali ide cerita. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, ini contoh, ada ide bertemu dengan pahlawan. Misalnya, tokohnya itu pemuda malas yang menghancurkan
bangsa. Ini idenya ya, bertemu dengan pahlawan. Siapa yang bertemu? Pemuda malas itu menghancurkan bangsa. Nah, rangkaian ceritanya apa saja sih kira-kira yang bisa menarik? Pertama nih, ada tokoh yang dihukum oleh guru. Kemudian dihukumnya apa? Dia dihukum untuk ke perpustakaan baca buku biografi. Ketika membaca buku biografi, dia bertemu dengan Bung Tomo dan kemudian beradu argumen dengan Bung Tomo. Tokoh berada di peperangan 10 November. Kemudian tokoh malas menimbulkan masalah dalam perjuangan 10 November itu tadi. Kemudian tokoh berdialog dengan pemuda perjuang dan tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya tadi. Nah, ini jadi sebuah rangkaian peristiwa yang mendukung ide bertemu dengan pahlawan. Idenya itu dikembangkan jadi tema dikembangkan jadi pemuda malas itu menghancurkan bangsa. Ini pesannya ya. Ini pesan yang tersirat dari ide ini. Kemudian kita lanjut. Nah, yang keempat, kita mengembangkan cerita fantasi. Setelah kita punya ide tadi, kita tentukan watak tokoh. Tokoh tadi ya, tokoh aku itu malas, kemudian Bung Tomo itu misalnya tegas, kemudian tokoh yang lain apalagi gitu ya. Kemudian latarnya di mana? Di kelas, di perpustakaan. Kemudian ada peristiwa 10 November. Tuh. Kemudian dialog antar tokoh nih kita tentukan juga. Dialognya apa saja yang berkaitan dengan peristiwa 10 November tadi atau peristiwa dia malas ya. Kemudian dihukum guru gitu. Nah, dialognya bagaimana? Konflik antar tokoh aku dengan anak buah Bung Tomo misalnya. Bagaimana nih dialognya? Itu dibuat ya. Baik, dilanjutkan. Setelah kita membuat rancangan, kita mulai menulis cerita fantasi. Menulis cerita fantasi bisa dimulai dengan merencanakan yang tadi kita lakukan. Dengan perencanaan itu, kemudian kita kembangkan tiap bagian perencanaan yang tadi sudah kita sebutkan tadi ya, menjadi apa? Menjadi sebuah cerita atau menjadi paragraf-paragraf, sehingga menjadi cerita yang runtut. Nah, setelah cerita jadi, kita beri judul yang menarik. Setelah diberi judul, kita baca ulang, kita telaah dan kita revisi apakah ada kalimat yang salah atau penggunaan kata yang selalu berulang. Nah, itu kita revisi, kita edit. Atau ada cerita yang kurang menarik atau tidak berkaitan dengan cerita, nah itu kita hapus mungkin atau kita tambahin dengan cerita yang lain gitu ya. Kemudian setelah selesai kita publikasikan. Itu bisa dipublikasikan di mana? Bisa kita publikasikan di blog, bisa kita kirim ke media massa, bisa ke majalah dinding ataupun ke mana ya? Ke media sosial kita. Gitu. Nah, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan contoh yang Ibu berikan bisa menjadi inspirasi kalian dalam menulis cerita fantasi. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.